Halo guys, jadi hari ini Velsaran Kingdom dipercaya untuk mendokumentasikan acara pemutaran perdana trailer dari film Boni produksi Tawangkan Production. Ini dia guys, doakan hari ini saya, Mas Heri, Mas Budi dan juga Fatih sukses dan dapat membuat dokumentasi yang sangat indah sinematik untuk film Boni. Ayo kita lihat posternya guys. Kamu dan Boni harus segera pergi. Mereka sudah semakin mendekat. Mereka siapa, Mas? Jaga Boni. Cinta, kasih, sayang. 3 patah kata purba. Gue mau gagas sama tuh cewek. Cewek yang mana sih, Cok? Boni. Fokus pada sasaran dulu. Itu nomor 1. Atur jalan. Kemudian sudah. Rakyat kecil tidak bisa mengalah terus. Mereka juga merusak dagangan orang. Wajar Boni balas. Wajar bagi seekor harimau. Malah petaka bagi mangsanya. Boni harus dikeluarkan dari sekolah ini. Ale suka dengan itu gesper atau kakak nona yang tadi? Tai lu. Itu bukannya cewek yang lu cari-cari ya, Cok? Kita kasih sambutan buat dia. Gentle juga loh. Puas lo? Mulai detik ini, gak ada lagi tontonan kayak gini. Bagian hidup kamu mana yang bukan urusan? Semuanya mama yang urus. Seberesek-bereseknya Boni adalah cerminan dari mama, Ma. Siapa lagi yang bisa jadi panutan untuk Boni selain mama? Siapa, Ma? Kehancuran itu tidak bersuara, Bulan. Tapi dia ada. Berkelahi itu membebaskan Boni dari rasa benci, Ma. Legenda dari dunia kita. Bangsat! Jantung lu yang pertama gue keluarin dari tubuhmu. Gua nggak akan ragu ketika hak gua sebagai manusia lu kamu. Ada aroma sambara di dalam darah lo. Lu menyikat gua. Jangan jadi pengecut lo! Lawan gua! Oke guys, kita baru selesai nonton trailer dari film Boni. Ternyata keren banget, full action, ada dramanya juga. Dan sekarang kita akan tanya satu persatu dari cast-nya. Ada Om Aryo Wahab, ada Kak Nadila Ernesta, ada Livi, Ciananta, dan lain-lain. Kita akan tanya satu persatu bagaimana kesan mereka terhadap pembuatan film Boni ini. Dan gimana juga harapan mereka terhadap film ini. Oke, ikuti saya untuk lanjutkan keseruannya bersama Velsaran Kingdom. Oke guys, kita udah sama Kak Nadila Ernesta nih. Hai. Jadi saya barusan nonton trailernya Kak, itu keren banget sih. Seumur-umur nonton film action, ini the best banget. Dan aku nggak nyangka ngikutin Kak Nadila kan beberapa filmnya, terus gila ini jadi sosok ibu loh. Iya. Dan tegas loh guys, bener-bener kayak punya karakter yang kayak, ya gue nggak heran Boni itu bisa jadi seperti itu karakternya karena punya Seorang ibu. ibu yang Nah, dan juga bapak seperti si Om Aryo Wahab ini nih. Cuma yang mau ditanya adalah gimana sih Kak Nadila itu ketika nerima skrip jadi sosok ibu gitu loh. Perasaannya gimana tuh awalnya tuh, pengen tahu kita nih. Perasaan awalnya, oke gini. Pada dasarnya kan aku memang udah jadi seorang ibu ya. Cuman ini sekarang aku menerapkan ke anak yang sudah dewasa. Oh iya kan, yang Kan anak-anak aku Bang di Eno rumah kan masih kecil. kecil ya kan. Oke. Jadi aku menempatkan diri sekarang, oh ini anak aku tapi sudah dewasa dan Oke, kita mengimajinasikan ya. Dan di sini kehidupan aku tuh bukan orang yang bahagia. Oke.
Gitu maksudnya. Jadi kenapa dialognya itu tegas? Karena punya aura yang seperti itu kan. Benar. Agak akan segitunya sama anak lah ya. Betul. Jadi karena selain dari dialog yang tadi aku bilang dialognya susah, itu suara aku kan kayak gini. Saat aku di film, suara aku nggak kayak gini. Jadi banyak banget yang aku di rumah tuh benar-benar kayak ngelatih suara, ngelatih dialog-dialog yang susah untuk kita omongin karena kita ngobrol biasa kan kayak gini nih. Iya betul. Nah di film ini kita nggak bisa ngobrol kayak gini. Ada karakter suara sendiri ya. Dari si istrinya Sambara. Dan kalimat yang diucapkan juga harus terlihat normal. Padahal bahasa sehari-hari. Padahal itu sastra. Berat banget gitu. Jadi itu sih yang jadi dramanya tantangan, fight-nya juga tantangan. Karena tapi si Kak Nadila juga ada part fight-nya juga. Padahal seorang ibu loh ini. Tadi kalau nonton trailernya ada di akhir-akhir sih. Terus mau nanya nih, ini kan Kak Nadila kan sebagai wanita, ibu rumah tangga, tentu dapat project film ini ada kewajiban yang harus ditinggalkan kan di rumah. Pasti. Gitu. Itu gimana sih kalau kita pengen tahu kan Bang Eno itu nanggepinnya gimana nih, apalagi film action yang tadi Kak Nadila cerita ada tangan lecet lah, biru sampai hijau. Itu gimana tuh sebagai suami tuh? Jadi gini kan emang aku udah bilang nih aku mau ngambil film action. Terus dia kayak kamu yakin gitu. Aku bilang ya aku sih harus yakin ya karena aku emang pengen coba karena aku belum pernah. Aku pengen di umur aku yang udah jalan mau 36 tahun ini kayaknya aku harus mencoba sesuatu hal yang baru. Kita nggak bisa di situ-situ aja gitu. Tapi ini film action pertama ya kan? Pertama. Jadi aku kalau bisa dibilang minus kayak Livi juga tadi, aku juga minus sama, nggak ngerti sama sekali. Makanya itu aku digenjot banget kan. Nah Eno pas ngelihat aku biru-biru apa segala macem, dia udah mengerti karena kan emang konsekuensi dari ngambil film action adalah ya pasti ada luka, ada biru, ada apa ya. Karena aku ngejalaninnya juga fun, maksudnya kayak aku biru nih tadi sakit banget gini-gini, bukan dengan mengeluh. Jadi suaminya pun nanggepinnya juga kayak ya udah it's okay gitu. Sama lo happy, gue happy dia. Kalau kesannya sendiri dari film ini setelah lihat trailernya atau pemain sendiri udah lihat belum sih? The whole filmnya tuh udah nonton belum sih? Kita itu cuman dikasih setitik gitu. Bahkan apa yang pemain aja belum nonton fullnya ya? Jangan kayaknya memang nunggu harus gala premier kali ya. Itu dia. Makanya itu aku tadi pas trailer deg-degan karena kita kan kalau trailer memang udah dikasih spoil sedikit-sedikit apa main ya. Tapi kan kita ngeliatnya layar kecil. Kalau tadi kan benar-benar megah banget, aku juga sampai kayak aku pengen banget semoga yang nonton merasakan hal yang sama yang aku rasain. Wah, berarti ini amazed banget ya. Kalau dari Kak Nadilanya aja amazed banget dengan hasilnya. Buat gue juga denger tuh scoringnya, soundnya tuh wah itu the best banget sih. Aduh, thank you banget, aku senang banget kalau misalnya. Kayak kita ngeliat film yang udah-udah tuh ini bener-bener beda gitu loh, soundnya lebih nendang, lebih bulat, lebih berisi gitu kan. Gak sabar sih nanti tanggal 29. Terus kalau harapannya sendiri dari Kak Nadila ini gimana nih tentang film ini nih? Aku harapannya bisa diterima sama masyarakat. Amin. Udah gitu terus ada yang bisa dipetik lah dari inti dari cerita ini, bukan hanya berantemnya aja ya, tapi ada ini kan menyuarakan perempuan. Jadi kalau bisa sih apa yang disampaikan di film ini diterima dengan baik oleh masyarakat. Itu sekian pesan dan kesan dari Kak Nadila Ernesta sebagai siapa case-nya? Kinanti ya tadi? Kinanti, ibu dari Boni. Untuk selanjutnya kita harus tonton di tanggal 29 Februari 2024. Jangan sampai nggak nonton ya. Makasih ya Kak Nadila ya. Sama-sama, thank you. Guys, kita lagi bersama Bang Maco. Kalau tadi saya lihat trailernya, kayaknya Bang Maco ini salah satu villain ya di film Boni guys. Cuma gue nggak heran sih, nama aslinya Maco, nama karakternya Maco. Pas di trailernya, Maco banget. Kayaknya sutradara maupun produsernya bingung mau ngasih nama yang tepat untuk karakter Maco ini kalau bukan Maco memang. Nah, sekarang buat Bang Maco sendiri untuk film Boni ini tuh gimana nih ketika pertama kali dapat skripnya itu? Ngebaca karakter yang akan diperanin tuh gimana Bang?
Jadi pertama kali dari Mas Yudi bilang, Cok, ini gua ada karakter. Awalnya sebenarnya bukan maco sih. Awalnya sebenarnya bukan maco. Pas di strip itu ya. Tapi ini karakternya anak SMA, Cok. itu mau gue tanyain sih. Serius nih. Iya. Dan kebetulan gue waktu itu lagi bener-bener berat badan gue lagi naik banget kan. Oke. Waktu gue berapa bulan? Pokoknya lu mesti turunin sampai kayak anak SMA. Anjir. Gue mau gagah sama tuh cewek. Waktu gue berapa bulan, Bang Yud? Gue cuma dikasih 2 bulan. 2 bulan. Oke, jadi itu kalau boleh tahu dari berapa kilo, target berapa kilo, Bang? waktu itu gue lagi di 90 kilo. Bener-bener lagi bengkak gede banget badan bengkaknya. Lu harus turunin sampai di 75. Serius. Shit. Gue serius. Ya udah dalam 2 bulan itu, makanya tadi Kak Nadila juga bilang, kita 1,5 bulan, 1,5 bulan. Sebenarnya gue yang paling lama, gue 2 bulan. Karena gue udah nyolong start buat nurunin berat badan gue duluan. Wah bener-bener itu, kendala gue emang di berat badan ini sebenarnya. Oke. Parah. Terus masalah action juga, kalau gue sebelumnya kalau action ya udahlah emang biasa juga di action. Cuman dengan treatment Pak Fandi ini tuh ternyata nggak semudah ya. itu. Padahal udah biasa di action. Bener, gue berapa kali workshop, di workshop juga kebetulan gue juga mantan atlet kan. Pas gue workshop, gue kayak nostalgia ya. Capeknya kok capek banget workshop. Biasanya nggak secapek ini. Tapi luar biasa sih film Boni. Kalau penasaran, gue penasaran banget sih. Tapi emang belum nonton the whole filmnya ya? Gue belum. Seluruh pemain Belum. Oke, nanti akan ada gala premier Ya, nanti tanggal 26 premier. Challenge-nya gimana tuh kalau tiba-tiba di usia yang sekarang untuk memerankan anak SMA nih? Ya, itu yang bener-bener buat gue kayak, tuh, gue ini kan lulus SMA udah tahun berapa ini? Tapi secara look-nya mendukung loh ya kalau pas tadi gue liat trailer ya. Tapi nggak ngebanting banget lah. Enggak, lu nih pentolan sekolahnya. Gue coba tanya-tanya mungkin lagi. pentolan berapa kali gak lulus ya? Sampai sempet gue di lokasi, kita di sekolahan. Gue ngeliat gurunya, gue agak-agak minder gimana. Kayaknya guru seumur sama gue. Oke. Kalau dari pesan dan harapan untuk film Boni ini sendiri gimana nih dari Mas Maco nih? Kalau gue sih berharap film Boni ini bisa menjadi warna baru di dunia perfilman, khususnya action, dengan taste yang baru, dengan gaya yang baru. Pokoknya semoga yang terbaik lah buat film Boni. Amin. Optimis gak kalau film ini bisa menyaingi jajaran-jajarannya ketika dia bersanding dengan film-film yang lain? Harus optimis, karena apalagi dengan peran utama kita, perempuan, Livi. Ya sih, pasti bikin banyak orang penasaran ya. Karena masih sedikit ya untuk betul, perempuan action. Action betul. Itu daya tariknya ya. Dan Livi bener-bener di fighting ini, di action ini tanpa stand in, dia sendiri terjun untuk action. The best. Oke, nanti kita akan wawancara si kakak Livi-nya guys. Oke, terima kasih banyak waktunya ya Bang Maco ya. Thank you. Makasih Mas. Ya. Oke guys, kita sekarang udah bersama Om Max Metino. Sekarang kalau boleh nanya sedikit nih Om Max, gimana kesannya Om Max setelah nonton trailer dari film Boni ini Om? Gini, saya begitu nonton, saya merasa, yang bisa ngerasain tuh badan saya, adrenalinnya, terus saya sampai merinding lihatnya, merinding, terus saya juga terbawa emosi. Ya. Ini di luar ekspektasi saya berpikir bahwa nantinya akan jadi seperti apa, ternyata begitu saya lihat ini luar biasa ya. Beyond your expectation. Iya, beyond my expectation. Jadi pada saat saya melihat bagaimana ditampilkan dia punya, selain adegan fight ya, juga di situ terlihat bagaimana permainan emosi, olah rasanya ya di situ ya, olah emosinya, dan pada saat terjadi konflik di antara keluarga, ada konflik di antara Boni dengan ibunya, ya konflik antara Frank dengan gangster. Paul itu memang luar biasa ya Mas Ajis ini, dia mengeditnya bagaimana bisa dalam waktu 2,5 menit tuh cukup merepresentasikan rasanya itu loh. Oke, mewakili keseluruhan film. Rasanya, ya. Jadi sampai kita ikut terhanyut ke dalam trailer yang tadi gitu loh. Oke. Kalau Om Max sendiri kan seperti masyarakat Indonesia luas tahu,
Om ini kan juga bagian dari fighting, film action, punya kayak pandangan sendiri nggak sih terhadap film Boni ini? Apa yang membuat dia tuh beda dari film-film action yang udah beredar di Indonesia yang lain gitu? Oke. Yang bikin beda gini. Ini fight pertama, fightingnya ini pure semuanya yang dilibatkan ini adalah sebanyak 1.200 stunt fight. Itu beneran 1.200? Beneran 1.200 stunt fight. Ya itu menurut saya udah luar biasa. Itu membedakan kita dengan film yang lain. Ya, 1.200 bagaimana kita mesti memanage dan juga choreo fightingnya itu luar biasa. Choreo fightingnya ini benar-benar fresh. Ya, dicombine antara street fighting dengan waduh teknik banyak ya yang tidak bisa saya sebutkan, nanti nonton harus saja harus okay. nonton. Saya sampai ngelihat ini saya nggak terlibat dengan action koreonya, saya nggak terlibat. Saya tidak terlibat. Padahal kita sendiri kayak Om Max orang ini taunya koreo fight kan, bahkan di beberapa konten Om Deddy Corbuzier aja, Om sebagai koreonya fight di situ. Tapi di sini nggak ada campur tangan. Jadi saya tidak ada campur tangan sama sekali. Ini benar-benar original dari All Star Team Indonesia yang mendesain koreonya sebegitu spektakuler, sebegitu fresh dan benar-benar inovasi baru ya, benar-benar menampilkan sesuatu hal yang di luar seperti biasanya ya. Benar-benar tidak seperti biasanya, ini di luar dari itu gitu loh. Nah, di situ saya melihat, makanya saya ngomong sama Livi, ini luar biasa loh. Ini adegan fight-nya ini kita beruntung dapat action choreographer-nya ya, si Mas Fandi fight ini ya, begitu fresh tekniknya. Ini kita mesti beruntung kita dapat adegan seperti ini. Ayo kita harus bayar dengan apa? Ayo kita, makanya Livi mati-matian, saya juga mati-matian bagaimana kita berlatih di workshop berbulan-bulan sampai akhirnya kita bisa deliver hasil yang di depan kamera yang harus ditonton nanti tanggal 29. Karena saya terus terang pada saat saya menonton trailer tadi, saya ngerasa inilah hasil kerja keras kita yang usaha keras ini nggak akan mengkhianati dari perjuangan kita. Ya, ini benar-benar ya itu kalau ditanya saya bagaimana, saya nggak bisa jawab, saya merinding aja sendiri, terbawa emosi gitu. Bahkan beberapa teman-teman tadi istrinya Maco juga bilang, Mas saya nangis gitu tadi. Bahkan dengan hanya menonton trailernya saja gitu. Jadi ya semoga teman-teman nanti pada saat 29 Februari semuanya bisa datang hadir nonton karya anak bangsa. Betul. Filmnya action ya, dimana tidak hanya action tapi di sini dramanya sangat kuat seperti yang saya bilang bahwa di sini saya biasanya main sebagai action ya, tapi di sini saya harus bermain drama. Dramanya seperti yang dibilang Aryo dan Nadila ya, dibilang juga oleh Livi bahwa dramanya ini dialognya dialog berat. Ya, bagaimana banyak muatan sastra di situ. Banyak muatan sastra ya, tapi harus bisa dibawakan dalam bahasa sehari-hari. Nah, dan ini harus kan terlihat natural. Harus terlihat natural. Nah, kita kan semua jadi ini challenge. Betul. Bahkan kita request bagaimana kalau dirubah. Om Dadung bilang ikutin seperti ini. Ayo kita latih sampai akhirnya kita bisa blending di situ. Blending dan akhirnya kita malah merasa oh ini enak ya kayak gini ya. Biasanya orang dialog-dialog sehari-hari, ini enggak. Ini bisa dilihat nanti bagaimana dialog-dialog yang luar biasa berat. Dramanya juga sepanjang film saya biasanya main action ya. Emosi yang dikeluarkan. Tapi ini emosinya saya tidak hanya marah, tapi di sini harus ada dramanya. Emosinya marah, ada dendam, ada sakit hati, ada kepahitan. Saya harus marah, saya harus menangis. Ada rasa ingin melindungi juga. Saya harus ingin melindungi anak yang sudah Boni yang sudah saya anggap seperti anak sendiri yang sudah mau mati depan mata saya gitu. Nah, itu benar-benar kita harus deliver di situ. Makanya workshop dan reading yang begitu masif memang tidak membohongi hasilnya. Begitu. Sampai-sampai di sini kita pada saat saya berhadapan dengan Devris, saya ketemu di studio di PH kita sering latihan workshop bareng. Itu kita tidak sapa-sapaan. Livi itu memiliki karakter orang yang cuek. Saya untuk Livinya sendiri ya, bukan Boninya ya. Bukan Boninya, Livinya. Karakternya cuek ya. Memang Boni memang karakternya seperti itu. Ya, dia maksudnya dia orangnya dingin, bukan cuek. Ya bukan cuek. Livi itu orangnya dingin.
bagaimana Livi harus saya bikin ya, blendin supaya Livi itu sama saya merasa seperti bahwa saya orang tua yang dia sayangi. Jadi untuk menjalin chemistry. Untuk menjalin chemistry itu, Mas Wahyudi ngomong, Om Dadung bilang, Om Max, tolong blendin ke Livi. Sedangkan saya lihat Livi orangnya diam-diam saja. Itu tantangan sendiri buat Om Max ya. Akhirnya saya harus masuk ke dunia Livi sampai Livi merasa bahwa saya ini benar-benar kayak om dia, kayak orang tua dia. Nah, itu adalah challenge yang luar biasa dan alhamdulillah akhirnya kita bisa build chemistry itu, bahkan sampai kita merasa ada kedekatan khusus. Dan dengan Paul, Livi dengan Paul juga dia lihat aja udah buang muka. Dan Paul sengaja dia bisikin, Max, saya memang bikin Livi benci sama saya. Jadi itu semua benar-benar itu yang dibangun. Jadi hasilnya nanti di depan di kamera nanti itu bisa terlihat itu originalnya itu seperti apa. Itu akan terlihat benar-benar benci benar-benar benci. Nah, disitulah ya makanya detail-detail itu yang akhirnya membuat quality-nya akan luar biasa di film ini. Dan saya janji harusnya ini salah satu film action drama yang terkuat yang pernah saya mainkan dan yang pernah saya tonton. Saya merinding nih ngomong begini. Ya, saya setuju sih kalau bagian itu dari semua film-film action yang sudah saya tonton. Dari basically saya nonton trailernya aja, dari segi soundnya mewah banget, koreonya, pengambilan. Wah, ini saya ngomong sama Om Max saya merinding loh, dan saya nggak sabar untuk lihat the whole filmnya gitu loh. Saya nonton itu tadi mau nangis, sedih karena saya tahu ceritanya ya. Bagaimana karena udah tahu skripnya. Wah, itu kita begitu nonton langsung kebawa lagi di situ. Wah, itu luar biasa sih. Oke, harapannya Om Max sendiri untuk film ini gimana? Harapan saya adalah semua pencinta film di Indonesia itu bisa melihat film ini action Bonnie ini sebagai suatu film yang memang berkualitas, berkarya, dan ayo ajak semua teman-teman, keluarganya, sahabatnya untuk datang menonton, karena memang film ini kalau menurut saya film yang sangat luar biasa untuk film action drama. Di tahun ini. Singkat aja Om, ketika nanti film ini rilis bersanding dengan beberapa film lain, mungkin ada box office di situ, apa sih yang bisa Om ungkapkan untuk para calon penonton di luar sana supaya mereka tertarik untuk nonton film ini? Karena seperti kita tahu, Livi sendiri kan masih di bawah nih popularitasnya, dan beberapa pemain lain takutnya orang ketika lewat, ini film apaan sih yang main nggak terkenal gitu kan, takutnya karena mereka belum lihat trailernya. Apa yang bisa disampaikan sama Om Max nih ke orang-orang yang mengunderestimate lah film ini gitu? Jadi saya Livi itu adalah satu sosok yang luar biasa. Dia datang dari nol, bahkan dibilang minus. Ya, dari segi actionnya. Tapi dia memiliki karakter yang sangat kuat dan memerankan dramanya begitu dalam. Dan dia sangat gigih, sangat berjuang. Bahkan dari saya datang sampai pulang setiap hari kita workshop, saya melihat dia yang termasuk yang datang pertama dan pulang terakhir. Dan saya bilang ini tidak akan, perjuangan Livi ini tidak akan membohongi ya. Hasilnya pasti akan terlihat pada saat Jadi kalau orang melihat hanya sebatas dia belum populer, dia belum memiliki portofolio, nama besar atau gimana. Tapi saya sebagai orang yang sudah berkecimpung dari tahun 2011 ya di dunia film, ini adalah film ke-12 saya, Buni. Saya melihat bagaimana totalitas Livi bahkan mengalahkan beberapa pemain-pemain besar yang itu jujur dari dalam lubuk hati saya yang paling dalam, dan itu asli original. Saya bisa melihat bagaimana justru Livi karena sangat menghargai ini, dia bermain totalitas dari action, dari drama, dan itu deliver. Jadi kesedihan yang didapat, ini kan film sangat tragis, ketragisan yang didapat itu semua bisa tersampaikan di acting dari Livi. Dan buat orang yang nggak tahu Livi, jika kalian mau tahu Livi Siananta itu siapa, harus nonton dan Anda bisa melihat talent-talent baru yang luar biasa, calon bintang-bintang baru yang luar biasa, yang memiliki dedikasi, totalitas, integritas, dan semuanya itu dia berikan sepenuh hatinya. Oke guys, percaya sama gue juga, gue udah nonton trailernya dan film ini nggak akan mengecewakan kalian. Even kalian punya standar film action tuh harus begini-gini. This is movie beyond your expectation. Percaya sama saya. Oke, thank you Om Max atas waktunya. Nanti kita nonton ya di tanggal 20 ini ya. 29. Iya, oke. Mari ya Om Max ya. Makasih. Makasih ya Om Max. Mari.
Oke guys, kita sekarang udah sama Om Aryo Wahab, salah satu pemeran di film Boni, dan tadi kita udah saksiin trailernya. Keren banget Om. Keren ya? Itu soundnya, wah itu megah banget, mewah. Nggak nyangka ya ada Indonesia akhirnya finally bisa bikin film sekeren ini. Iya. Aku juga penikmat film action dan ini adalah kayaknya bakal jadi salah satu film yang terkesan gitu. Gue sampai speechless lo ngomongnya gitu. Amin. Gimana nih Om Aryo untuk menerima peran dari siapa tadi? Sambara. Sambara. Ya, oke. Itu gimana tuh perasaannya ketika disodorin skrip atau ditawarin untuk menjadi peran Sambara tuh Om? Aku maksudnya perasaannya pas ditawarin di film Boni ini sebagai Sambara, awalnya sih belum seberapanya ya, nggak ada perasaan apa-apa karena emang waktu itu juga aku lagi sibuk ada film yang lain gitu loh. Jadi emang ada beberapa proyek lah yang akhirnya aku nanya sama Yudi, produsernya, nih gue lagi ada film nih, kalau seandainya emang lo pengen nunggu, gue bisa setelah Januari baru gue bisa gabung gitu. Wah, karena kita workshopnya akan padat mas segala macam. Oh, cuman ya udah kalau seandainya gitu gue nggak bisa untuk gabung sebelum Januari gitu. Yang tahun kemarin gitu. Cuman kalau seandainya emang masih mau nunggu ada kesempatan, ntar gue selesaiin proyek dulu. Habis itu liburan sama keluarga baru bisa gabung. Liburan lagi. Makanya pas banget. Ternyata mereka Itu mau udah jalan duluan padahal ya kayaknya film mereka Boni. udah jalan, workshopnya udah jalan, skrip udah jadi, udah workshop, si Livi tuh udah masuk segala macam, udah jadi workshop. si Om Aryonya sendiri masih kondisi liburan Masih dan menyelesaikan proyek-proyek segala lain. macam gitu, mau nggak? Ternyata dari Tawangkan juga emang kayaknya membutuhkan karakter Aryo Wahab untuk memainkan Sambara ini. Jadi aku apresiasi sekali sama mereka dan akhirnya ya udah, oke gitu. Nah sampai situ baru aku ngerasa nih action seberapa sih gitu kan. Paling latihannya kayak 3-4 hari cukup lah gitu kan. Kayak yang udah-udah, kayak kayak gitu segala macam. Ternyata mereka mempunyai sistem dan formula dan treatment yang beda terhadap action ini gitu loh. Dan aku baca skripnya juga sempat juga gitu. Ini skripnya kok sangat puitis sekali, sastra sekali. Ini mau dibawa kemana dialognya gitu kan. Sempat juga bukan protes, pengen menanyakan ini gimana kepastian untuk skrip dan actionnya seberapa gitu loh. Ternyata ya udah Mas Aryo datang dulu aja gitu, karena emang ini kan masih ngomongnya lewat WA, lewat telepon segala macam. Oke. Oh belum lihat langsung ya? Belum langsung. Nah ketika sampai sana, udah sempat ketemu, cuman kita nggak tahu kalau seheboh itu. Sampai sana baru ngerasain, wah ternyata emang ini film action beneran gitu loh. Nah akhirnya jadi actionnya itu nggak cuma bumbu ya? Nggak cuma bumbu dan bener-bener emang beda lah. Dan akhirnya aku ngerasa wah ini pasti ini latihannya workshopnya nggak mungkin 3-4 hari gitu. Dari situlah aku karena emang kita udah deal, udah semuanya kita sepakati, akhirnya aku ya sebagai aktor aku pengen profesional lah ya, biar nggak ada pihak yang dirugikan. Dan aku ngerasa juga kalau seandainya aku nggak maksimal di film ini, aku ngerasa workshopnya nggak maksimal, aku nggak bisa memberikan 100% untuk di syutingnya gitu. Jadi akhirnya udah mulai segala macam sampai menemukan titik nyaman dan titik bahwa ini aku latihannya harus intens gitu loh, harus dramanya segala macam. Akhirnya si Om Aryonya sendiri yang kayak jadi pengen total. Jadi aku sendiri, jadi ada proses. Jadi kalau dibilang perasaannya gimana pas tawarin belum seberapa. Kayak hambar aja gitu. Iya, pas aku udah nyemplung baru aku ngerasain kayaknya harus. Dan dari situ aku ada proses perasaan, proses fight-nya harus gimana. Jadi itu tumbuhnya ketika aku udah masuk produksi itu. Tapi kalau tadi aku dengar sedikit press conference di dalam, kan ada beberapa statement tuh yang bahasanya bagus banget. Skenario akan menemukan perannya. Yeah. Tapi ada nggak sih perasaan Om Aryo kayak kita kan tahu banyak banget Om Aryo Wahab ini main film sana sini gitu. Yeah. Sedangkan ada waktu untuk quality time bersama keluarga. Tapi ada nggak sedikit terbesit di perasaan kayaknya gue nggak bisa dilepasin peran Sambara ini. Kan kadang ada tuh aktor tuh kayak pas udah baca skripnya kok kayaknya ini gue banget dan kayaknya gue nggak ikhlas kalau ini dimainin sama pemain lain. Nah gitu. itu apakah punya tuh? Iya itu pasti ada semua aktor. Dan akhirnya pas setelah aku udah ngerasain workshop atau segala macem, udah aku ngerasa wah ini untung gue terima gitu loh peran ini, untung gitu loh. Kalau seandainya gue nggak terima sayang banget gitu karakter seperti ini gitu loh. Jadi akhirnya karena emang udah merasakan kenyamanan dengan produksi itu, dengan skrip seperti itu, dengan tim seperti itu, akhirnya aku ngerasa wah untung gue ambil nih peran gitu loh, untung jatuhnya ke gue gitu. Jadi akhirnya aku dengan proses itu segala macam akhirnya udah semuanya tumbuh di situ gitu. Jadi
ya itu seperti bilang tadi, emang aku ngerasa ini emang harus gue ambil, tepat nih gue ambil Harus gue gitu. nih yang mainin gitu ya. Sayang banget kalau orang gitu. Tapi kalau dari karakter Om Mario sendiri sehari-hari dengan karakter Sambara tuh ada perbedaan jauh nggak sih? Atau ya emang ini kayaknya gue banget deh gitu? Mungkin sikap. Sikap untuk mendidik anak, sikap untuk membuat anak itu mempunyai sikap segala macam. Nah, atau itu yang memandang dunia betul gitu. Memandang dunia, ketidakadilan, ada kelompok tertentu yang ingin menguasai. Itu sebenarnya naluri gue sebagai manusia, sebagai Ari Wahab juga emang tentang itu. Gitu loh. Jangankan untuk keadaan di film atau sekarang, untuk keadaan zaman dulu di sekolah aja ketika atau nongkrong gitu ya, ketika ada yang pengen menguasai, mendominasi, aku tuh nggak suka seperti itu. Karena kita semua sama. Gitu loh. Siapa lu, siapa gue, kalau orang kita ngomong nongkrongnya kok tiba-tiba jadi ketua, jadi atau segala macam, itu aja aku udah punya naluri seperti itu. Gue seperti jadi kesamarataan lah ya. Nah, sifat itu yang gue ambil untuk Sambara. Gitu. Jadi yang diterapkan di Sambara ini. Siap. Jadi harapannya Om Ari Wahab sendiri untuk film Boni ini gimana nih gitu? Aku harapannya sih gini dulu. Jadi terlepas itu pesannya atau message yang akan sampai dari film ini, aku ingin teman-teman semua gitu loh, apalagi tadi kita udah bekerja sama media, udah ngasih nonton trailernya, dan mudah-mudahan kita bisa bekerja sama untuk saling memberitahu, memberi informasi bahwa ada film gitu. Ada film Indonesia yang ya terserah penyampaian dari mereka seperti apa, dan aku harap supaya penonton bisa membuka hati juga, membuka mata untuk datang ke bioskop untuk menonton film yang genre yang lain di tengah horor yang lagi membeludak ini. Gitu kan. Nah, karena kan biar gimana kan setiap film itu gue percaya orang membuatnya dengan hati dan dengan perasaan yang tidak main-main gitu loh. Jadi kita butuh apresiasi dari teman-teman juga gitu loh. Dan gue rasa film ini juga bisa jadi film yang menakutkan gitu loh. Tapi bukan dalam segi horor. Maksudnya seperti yang bilang tadi, emang kita benar-benar menjunjung tinggi keadilan di situ. Betul. Kan. Berarti ada kehancuran yang tidak bersuara, tapi ada. Tapi ada. Jadi itu motivasi. Jadi dan film ini juga fight-nya benar-benar fight-nya tidak fight yang hanya sekedar fight. Pergi lu dari tongkrongan gua, area gue gitu. Enggak sekedar itu punya motivasi. Jadi si Sambara ini sendiri setiap pukulannya punya makna gitu loh, bahwa dia nggak mau membunuh orang, nggak mau melukai orang, tapi justru setiap pukulan yang dilancarkan ada alasannya, ada alasan kuat. Ini ada pukulan atas ketidakadilan yang lu udah kasih ke gue gitu loh. Ibaratnya kayak gitu. Jadi itu ada motivasinya, dan dia tidak melukai orang, maksudnya dia sampai dia pingsan atau melumpuhkan orang, enggak. Cuman itu kayak semacam menyadari dan mengajari mungkin ya bagi yang muda-muda bahwa kita ini semuanya hidupnya sama. Kita benar-benar sama cari rejeki untuk menghidupkan keluarga. Jadi jangan saling melukai, jangan saling merugikan. Ibaratnya seperti itu. Lu punya daerah sendiri, gue punya daerah situ. Yaudah kita saling. Jangan usik. Udah gitu aja. Dan Sambara ini kan kebetulan seorang seniman ya. Seniman lukis dalam hal ini, dan ya untungnya dia dibekali dengan ilmu bela diri yang mumpuni untuk mempertahankan visinya dia, cita-citanya dia, perjuangannya dia gitu. Jadi itu yang karakter Sambara nggak gampang, dan dia punya, seniman itu kan punya ketulusan. Betul. Ya kan, punya kejujuran gitu kan, punya hati yang murni gitu untuk memandang manusia dengan sama rata gitu kan. Gitu. Jadi itu kekuatannya si Sambara gitu. Itu yang dia ajarkan ke anaknya ketika waktu kecil, karena dia tahu ini anak ntar hidupnya akan keras di suasana yang seperti itu, lingkungan seperti itu. Paling nggak dia udah punya sikap dan punya ilmu bela diri untuk paling nggak dia defense, bertahan atau melawan apa yang dia tidak suka demi semua keadilan gitu. Oke, gitu guys. Sekian dari Om Ari Wahab. Oke. Sukses buat filmnya Om. Sama-sama, thank you supportnya. Mencapai target yang diinginkan. Amin. Jangan lupa saksikan tanggal 29 Februari 2024 di bioskop. Di seluruh bioskop kesayangan Anda. Makasih Om Ari Wahab. Oke, Om Indra Birowo. Saya mau nanya nih. Sebenarnya ada peran nggak sih di film Boni ini Om Indra Birowo? Nggak ada. Oh nggak ada. Yang peran itu anakku. Oh anaknya ternyata. Anakku tuh yang pakai baju Boni tadi itu. Cuman emang masih sporting ya. Kan pengalamannya belum banyak. Oke. Cuman memang pernah
ngambil workshop acting untuk modalnya dia nanti misalnya beneran akhirnya masuk ke peran yang panjang. Oke. Jadi saya sebenarnya di sini tuh supporting untuk anak, mensupport anak. Dan teman-teman produser dan PH-nya ini teman saya sudah lama banget. Oh, berarti ini kan PH baru kenal. Ya. PH baru. Jadi kita dulu sama-sama juga. Oke. Jadi mereka itu kan emang dari stand koreo fighting segala macam. Oke. Memang orang film sejak lama, cuman lebih ke masalah action. Oke, kalau lebih ke fighter tadi, fighting, action segala macam. Dan saya kan sebagai pemain dulu juga ya. Nah, saya berteman sama mereka nih karena saya suka film action. Saya kira Om Indra Birowo ini hidden karakter yang emang sengaja nggak di-spill, kirain. Dia pasti gue pakai. Iya juga sih ya. Boncos. Tapi nonton trailernya tadi? Nonton lah, saya nonton trailernya udah berapa kali. Oke. Saya kan teman mereka ya. Ya, pesan kesannya gimana nih pas ngeliat trailernya? Saya benar-benar saya campur aduk ya, karena saya tahu bagaimana mereka dulunya, bagaimana susahnya mereka bekerja untuk sebuah karya action ini, dan akhirnya terwujudkan. Saya sangat bersyukur ya. Sebagai teman tuh senang, ikut bangga juga. Tahu bagaimana rasa susahnya mereka, susahnya capeknya, sampai akhirnya mereka bisa buat satu film yang benar-benar buatan PH mereka yang benar-benar baru ini, dan nggak mengecewakan lah ya, dan selancar itu gitu. Takutnya kan kalau ada PH baru, bikin produksi baru kan awalnya, aduh ini ada masalah ini, biasa underestimate lah, underestimate inilah itu susahnya. Ini alhamdulillah lancar ya. Sampai syuting 1200 fighter itu. Iya, makanya gila itu talent banyak banget. Pada bahu-membahu untuk membuat film ini jadi lebih bagus. Luar biasa sih. Harapannya untuk film Boni sendiri gimana? Ya, sukses. Harapannya sukses. Amin. Tarafnya sukses seberapa, produser yang tahu ya. tapi mudah-mudahan dapatkan berkah, keuntungan. Amin. Semua pemain semuanya. Penonton Indonesia suka sama film ini. Mudah-mudahan. Amin. Pakainya sih pasti suka banget karena keren banget sih Om filmnya. Segmennya mudah-mudahan sih masuk. Oke, makasih banyak ya Om Indra Birowo atas waktunya. Mari. Bye-bye. Mari Om, hati-hati Om. Oke, jadi guys, kita lagi seru-seruan sama pemainnya film Boni. Ada Kak Nadila Ernesta di sini, ada Bang Aryo Wahab, dan banyak lagi. Thank you.